Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Ya, Mitra Kominfotik, saat ini saya sudah berada di salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Desa Timoato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, atau lebih tepatnya melintasi Jalan Gorontalo Outer Ring Road. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk menikmati sajian destinasi wisata yang satu ini, tapi sebelumnya kita saksikan dulu liputan berikut ini. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur menutup gelaran Festival Pesona Bualemo yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat Minggu 23 Oktober 2022. Festival yang dipusatkan di Pantai Bolihutuo ini dipadati oleh wisatawan lokal. Padatnya wisatawan pada festival ini terlihat dari penuhnya parkiran motor dan mobil yang disediakan panitia. Warga bisa menyaksikan berbagai macam penampilan tarian, fashion show, dan menikmati aneka kuliner makanan yang ada di lokasi. Penjabat Bupati Bualemo Henriwan dalam sambutannya menjelaskan, gelaran kegiatan Festival Pesona Bualemo masuk dalam kalender event Nusantara yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2015. Tujuannya untuk memperkenalkan seluruh potensi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bualemo. Di tempat yang sama, Penjagob Hamka menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Bualemo dan jajarannya yang sukses menggelar Festival Pesona Bualemo. Menurut Hamka, membangun sektor kepariwisataan di Gorontalo berbeda dengan daerah wisata yang sudah maju seperti Bali dan Pulau Jawa. Tetapi jika melalui kegiatan seperti ini yang dilaksanakan secara bersinergi, ia meyakini kepariwisataan di Gorontalo akan semakin maju. Lebih dari itu, staf ahli Kemenpora ini berharap hasil dari pelaksanaan Festival Pesona Bualemo ini dapat turut mewujudkan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 yang menjadi tugas bersama, serta bisa mewujudkan komitmen bersama dalam meningkatkan dan mewujudkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo. Di masa depan, pariwisata harus terus dikembangkan, apalagi Provinsi Gorontalo memiliki banyak potensi wisata yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota dengan keunggulan dan keunikan masing-masing berupa keindahan panorama alam, pantai, sungai, danau, terumbu karang, hingga pegunungan yang sangat menakjubkan. Hal ini didukung dengan peninggalan sejarah, adat istiadat, seni, dan budaya masyarakat yang sangat beragam. Festival Pesona Bualemo ini telah berlangsung selama 3 hari. Penutupan festival ini diramaikan dengan penampilan fashion show yang diikuti oleh seluruh OPD dan instansi vertikal se-Kabupaten Bualemo. Selain itu pula, resmi diluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pariwisata Daerah atau SIPARDA. SIPARDA merupakan sebuah portal informasi pariwisata Bualemo. Ya, Mitra Kominfotik, pemandangan yang disajikan di tempat ini dijamin tidak mengecewakan. Hanya dengan harga Rp10.000 saja, Anda sudah bisa menikmati pemandangan kota Gorontalo dari atas bukit Sunset Hills ini. Kejaksaan Negeri Kejati Gorontalo menggelar turnamen tenis antar instansi Sabtu 22 Oktober 2022. Turnamen yang diinisiasi Adiaksa Tennis Club atau ETC dibuka oleh penjabat Gubernur Hamka Hendranur bertempat di lapangan tenis indoor Universitas Negeri Gorontalo. Penjagob Hamka mengapresiasi turnamen ini sebagai wadah silaturahmi pimpinan instansi di daerah. Lebih dari itu, Hamka berharap bisa menjadi ajang pencarian bakat petenis masa depan Gorontalo.
Maka oleh sebab itu kami atas nama pemerintah Pak Wakajati terima kasih banyak telah menginisiasi bahkan menjadi pion terdepan dalam menggerakkan olahraga di provinsi Gorontalo, khususnya di olahraga tenis ini. Nah, menurut saya memang sehebat apapun atlet berlatih dan berlatih, kalau tidak ada turnamen Pak, agak susah kita untuk mengukurnya. Bagaimana cara kita mengukur kalau tiap hari dia latihan, kemudian tidak ada turnamen? Maka turnamen ini adalah salah satu untuk bisa kita mengukur seberapa hebat atau seberapa bisa atlet-atlet kita. Azwa Tenis Turnamen atau ETT diikuti oleh 7 regu dan 13 pasang perorangan, diantaranya Kejaksaan A, Kejaksaan B, Polda, Korem, dan BPR ATR Gorontalo. Sejumlah petenis dari luar daerah seperti Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah diundang untuk memeriahkan acara. Panitia menyediakan total bonus 25 juta rupiah bagi pemenang. Ada juga sejumlah door prize untuk dibagikan selama turnamen berlangsung yang sudah dimulai sejak Jumat kemarin dan berakhir Minggu besok. Selain penjago Hamka, ATT dihadiri oleh Kejati Gorontalo Haruda, Wakajati Sila Pulungan, Rektor UNG, Dr. Edward Wolok, dan Kakanwil BPR ATR Eri Juliana Pasore. Ada juga Karorena Polda, Kombes Pol Suratno, serta Ketua PN Marisa, Ahmad Yulian Diputra. Ya, Mitra Kominfotik, selain kota Gorontalo, dari atas ini kita juga bisa menikmati pemandangan Danau Limboto dan bukit-bukit yang mengelilingi kota Gorontalo. Karena berada di atas bukit, jadi bisa dibilang aksesnya susah ya, tapi Anda tidak perlu khawatir karena dari bawah nanti kita akan dijemput oleh petugas dan biayanya juga sudah termasuk dari harga tiket masuk tadi. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Danlat Tamal 8 Manado, Laksamana Pertama TNI 0 DJ Tangka, didampingi istri Herni J. Tangka, bersama jajarannya berkunjung ke Provinsi Gorontalo. Kunjungan Danlat Tamal 8 ini disambut secara hangat oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur bersama istri Dr. Gigi Gamaria Monoarfa dan dipimpin OPD terkait pada Selasa 25 Oktober 2022 di Aula Rujak Wakil Gubernur. Kunjungan ini merupakan wujud untuk lebih mempererat tali silaturahmi agar terjalin hubungan kerjasama yang baik antara Lantamal 8 dengan Pemprov Gorontalo. Terlebih Danlanal Gorontalo Letkol Laut Homa Sugama telah dipindah tugaskan ke Jakarta. Hal senada disampaikan Penjagup Hamka. Ia mengucapkan rasa terima kasihnya atas koordinasi dan kerjasama yang baik yang selama ini dilakukan oleh Danlanal Gorontalo di bawah pimpinan Danlan Tamal 8 wilayah Manado. Menurut Hamka, Danlanal Gorontalo Letkol Laut Homa Sugama termasuk yang selalu hadir saat diundang gubernur untuk mengikuti rapat Forkopimda. Hamka juga mengenalkan secara singkat tentang kondisi dan situasi Gorontalo saat ini kepada Danlan Tamal 8 dan jajarannya. Mulai dari situasi COVID-19 yang semakin hari semakin melandai, di mana sejak Mei 2022 Gorontalo telah 0 kasus. Juga situasi inflasi daerah yang terkontrol dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan rakor yang dipimpin Mendagri menyatakan Provinsi Gorontalo tidak termasuk dalam daerah yang jadi sorotan terkait inflasi. Titip Pak Menteri melalui Presiden adalah untuk penanganan
COVID-19. Dan syukur alhamdulillah peran serta Forkompinda, TNI Polri khususnya Angkatan Laut, terima kasih Bapak memberikan support sehingga sampai dengan saat ini kasus sebetulnya sejak Mei kami COVID sudah nol. Mengakhiri kunjungan, Penjagup Hamka dan Danlan Tamal 8 bertukar cenderamata. Seraya berharap ke depan sinergi antara kedua institusi makin terjalin dengan baik. Ya, mitra Kominfotik, bagi Anda yang ingin mengunjungi tempat ini dicatat ya. Sunset Hills buka pada pukul 9 pagi hingga 12 malam. Dan untuk waktu tempuh juga hanya membutuhkan waktu 10 menit dari kota Gorontalo dan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Tim kunjungan kerja Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima sejumlah aspirasi oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Sejumlah aspirasi tersebut diantaranya mengenai pendidikan, riset, olahraga, dan kepariwisataan. Masing-masing stakeholder terkait menyampaikan aspirasinya pada rapat kerja kunjungan Komisi 10 DPR RI dalam rangka masa reses 1 tahun sidang 2022 hingga 2023 bertempat di Aula Rumah Jabatan Gubernur Kota Gorontalo pada Senin 24 Oktober 2022. Rapat turut dihadiri dan dipimpin oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur. Adapun beberapa masukan yang menjadi sorotan Komisi 10 DPR RI seperti penambahan program Indonesia Pintar, kurangnya industri di daerah untuk pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, serta pembangunan sport center. Selain itu ada pula promosi pariwisata yang harus lebih ditingkatkan. Ketua Tim Kunjungan Kerja Dede Yusuf menyampaikan untuk penambahan PIP saat ini sedang didorong untuk ditambahkan kuotanya di tahun depan pada setiap sekolah dan perguruan tinggi. Sedangkan mengenai pelaksanaan MBKM, ia menjelaskan jika program tersebut tidak bisa dijalankan, maka tidak perlu dipaksakan dan bisa dirubah. Dede juga menambahkan, kurikulum ini juga belum memiliki peraturan yang jelas, belum dicanangkan pada undang-undang, dan masih merupakan project base. Saat ini Komisi 10 DPR RI sedang memantau dan mengevaluasi seperti apa hasil dari program tersebut. Selain itu, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini menyayangkan Provinsi Gorontalo yang tidak memiliki sport center. Sebagai daerah yang berkembang dari beberapa cabang olahraga, ia mengharuskan adanya fasilitas tersebut. Namun dengan adanya keterbatasan anggaran, ia menyarankan pihak Pemprov dapat bekerja sama dengan TNI Polri. Memang Provinsi Gorontalo masih membutuhkan support dari pemerintah. Dalam konteks ini, apa yang disampaikan kawan-kawan baik dari kedinasan dan yang lain mengatakan bahwa support dari pemerintah pusat seperti anggaran, dukungan-dukungan lain memang sangat dibutuhkan. Walaupun sejak prestasi di sini boleh dikatakan sudah boleh mengangkat nama Gorontalo itu sendiri. Namun dari dukungan anggaran, bahkan saya tadi bertanya pada Pak Gubernur, berapa sih anggaran ya provinsi? Kan hanya 1,7 triliun. 1,7 triliun itu kan sebetulnya kita paham rata-rata anggaran kabupaten itu. Nah, sementara untuk melaksanakan roda pemerintahan provinsi tentu masih sangat membutuhkan support. Maka dari itu kelihatannya ini harus dikeroyok oleh berbagai stakeholder, baik itu sifatnya pemerintah, pengusaha, para tokoh-tokoh nasional,
untuk duduk bersama dan mengatakan bahwa Gorontalo membutuhkan uluran tangan dari stakeholder yang lainnya. Rapat kerja diakhiri dengan penyerahan cenderamata dari pemerintah Provinsi Gorontalo kepada Komisi 10 DPR RI dan sebaliknya. Selain itu, Komisi 10 DPR RI juga menyerahkan bantuan pengalokasian dana khusus tahun anggaran 2022 kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota Wilayah Gorontalo. Ya, Mitra Kominfotik, itulah tadi sajian dari destinasi wisata Sunset Hills ini. Jika Anda mencari tempat untuk liburan dan refreshing bersama orang-orang terdekat, Sunset Hills ini menjadi tempat yang direkomendasikan. Demikian informasi yang telah kami sajikan pada edisi kali ini dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Governmental Organization atau NGO Carbon Market Exchange dari United States America atau USA tertarik dengan konservasi lingkungan di Gorontalo. Perusahaan pencinta lingkungan dengan tujuan melestarikan ekosistem di dunia ini melakukan MOU dengan pemerintah Provinsi Gorontalo di Rumah Jabatan Gubernur pada Senin 24 Oktober 2022. Kerjasama ini bertujuan untuk pemulihan ekosistem terumbu karang dan hutan mangrove. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur menilai program tersebut sangat penting untuk memelihara kedua ekosistem yang menjadi paru-paru dunia itu. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan untuk tetap melibatkan sumber daya manusia yang ada di Gorontalo. Ia menambahkan program ini akan dijalankan selama kurang lebih 2-3 bulan. Selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh masyarakat setempat. Untuk itu, ia menekankan pemberdayaan masyarakat akan pengetahuan dalam menjaga ekosistem hutan mangrove dan terumbu karang. Adapun teknik dan mekanisme dalam program ini akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya usai proses administrasi di tingkat pemerintah pusat. Mengenai hal ini juga akan dikomunikasikan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Carbon Market Exchange telah beroperasi di Carolina Utara, Michigan, USA, dan Belize.